Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I hope you are in good condition. Hello, my name is Nisa Adiatulupia. You can call me Miss Nisa. Today, we will learn about capability and willingness. Capability adalah kemampuan, sedangkan willingness artinya kemauan. Gimana sih cara mengungkapkan kemauan dan kemampuan? Untuk lebih mengetahuinya, simak penjelasan dari Miss Nisa ya. Okay, we will go to chapter 2. We can do it and we will do it. Expressing ability and willingness. Capability atau able artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan willingness berarti kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk mengungkapkan kemampuan kita atau capability, kita bisa menggunakan can atau cannot. Cannot bisa disingkat menjadi can't. Can artinya bisa, mampu, atau dapat. Sedangkan cannot atau can't tidak bisa, tidak mampu, atau tidak dapat. Sedangkan untuk mengungkapkan kemauan atau willingness, kita bisa menggunakan kata will atau will not, atau bisa juga disingkat won't. Will artinya akan atau mau, sedangkan will not artinya tidak akan atau tidak mau. Untuk rumus capability atau kemampuan, di sini ada 3 rumus, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk kalimat positif, rumusnya subject plus can plus verb 1. Sedangkan untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus can plus not plus verb 1. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, can-nya ditaruh di depan, sehingga rumusnya menjadi can plus subject plus verb 1 plus question mark. Kemudian untuk contohnya, untuk kalimat positif, contohnya adalah birds can fly. Bird sebagai subjek, can sebagai modelnya can, kemudian fly itu verb 1-nya. Birds can fly. Burung bisa terbang atau burung dapat terbang. Kemudian untuk contoh dari kalimat negatifnya, yaitu birds cannot fly. Bird sebagai subjek, can itu modelnya can, kemudian not, ditambahi not karena kalimat negatif, dan fly itu verb 1-nya. Birds cannot fly. Burung tidak bisa terbang atau burung tidak dapat terbang. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, can-nya ditaruh di depan. Jadi can birds fly? Can birds fly? Can itu modelnya can karena kalimat tanya ditaruh di depan. Kemudian bird itu subjeknya dan fly itu verb 1-nya. Dan jangan lupa question mark atau tanda tanya karena ini adalah kalimat tanya. Can birds fly? Bisakah atau dapatkah burung terbang? Dan untuk jawaban dari kalimat interrogatif ini atau kalimat tanya ini, kita bisa menggunakan yes, bird can. Ya, burung bisa terbang. Atau jika tidak, bisa dengan no, birds cannot. Tidak, burung tidak bisa. Selanjutnya ada kemudian untuk contoh dari capability, yang pertama adalah he can swim. Dia dapat berenang. He sebagai subjek, can itu modelnya atau capability-nya, can itu kan bisa, kemudian swim itu berenang. Kemudian ada gambar orang menyanyi.
They can sing. They itu subjeknya, can modelnya, dan sing itu verb 1. Kemudian ada gambar orang menari. Sita can dance. Sita bisa menari. Sita sebagai subjek, can itu modelnya, dan dance itu verb 1. Kemudian ada contoh orang yang sedang berdialog atau contoh kalimat interrogatifnya ya. Dia perempuan itu bertanya kepada laki-lakinya, "Can you sing a song?" Dapatkah kamu bernyanyi sebuah lagu, menyanyikan sebuah lagu? Kemudian laki-lakinya menjawab, "Yes, I can." Ya, saya bisa. Untuk selanjutnya yaitu willingness atau kemauan. Untuk rumus willingness ini juga ada 3, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus will plus verb 1. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus will plus not karena negatif dan plus verb 1. Untuk kalimat interrogatif, will-nya ditaruh di depan subjek. Sehingga rumusnya menjadi will plus subject plus verb 1 plus question mark. Karena kalimatannya harus ada question mark-nya. Untuk contohnya, untuk kalimat positif, contohnya Dani will go to the library. Dani sebagai subjek, will modelnya will, kemudian go itu verb 1, to the library adalah objek. Dani will go to the library. Dani mau pergi ke perpustakaan atau Dani akan pergi ke perpustakaan. Kemudian untuk contoh kalimat negatifnya, Dani will not go to the library. Dani sebagai subjek, will itu modelnya will, kemudian not karena kalimat negatif harus ada notnya, kemudian go itu verb 1, to the library adalah objeknya. Dani will not go to the library. Dani tidak akan pergi ke perpustakaan. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, contohnya will Dani go to the library? Will, karena will-nya ditaruh di depan karena itu kalimat interrogatif. Will itu sebagai modelnya, kemudian Dani itu subjek, go itu verb 1, kemudian to the library itu adalah objeknya, dan jangan lupa tanda tanya. Will Dani go to the library? Apakah Dani akan pergi ke perpustakaan? Untuk jawabannya bisa pakai yes, Dani will, atau yes, he will, karena he itu kata ganti laki-laki. Dani kan laki-laki, jadi bisa pakai Dani will atau he will. Kemudian jika tidak bisa pakai no, Dani will not atau he will not. Tidak, Dani tidak akan pergi ke perpustakaan. Selanjutnya untuk contoh dari kemauan. Yang pertama ada gambar anak laki-laki yang sedang bermain sepak bola. Itu bisa jadi kalimat we will play football. Kita akan bermain sepak bola. Kemudian contoh kedua ada gambar ayah yang sedang memasak. My father will cook fried rice. Ayahku akan memasak nasi goreng. My father sebagai subjek, will itu modelnya will, cook itu verb 1-nya, fried rice itu objeknya. Kemudian yang ketiga contohnya Rani will give you a gift. Rani akan memberimu sebuah kado. Untuk contoh kalimat interrogatifnya, di sini ada percakapan dua anak cantik yang berhijab. Dia bertanya kepada temannya, "Will you go to my house?" Kemudian temannya menjawab, "Yes, I will." "Maukah kamu pergi ke rumahku?" Temannya menjawab, "Ya, saya mau." Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang capability and willingness. Sudah mengetahui rumusnya, kemudian sudah belajar tentang
contoh-contohnya. Apakah kalian paham dengan penjelasan Ibu? Do you understand with my explanation? Thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.